Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih. Alhamdulillah sehat ya semuanya ini ya tahun barunya ya. Sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Oke. Oke, untuk hari ini adalah kita presentasi lanjut untuk dari kelompok yang selanjutnya yaitu terkait tentang literasi matematis. Kemarin sudah berpikir kritis, kreatif, dan masih banyak lagi. Ada literasi matematis itu seperti apa? Apakah sama seperti pada literasi yang sudah bisa, yang sering digunakan sama orang literasi ya lebih ke bahasa bahasa atau seperti apa? Bedanya di mana? Kalau di literasi matematika itu seperti apa? Monggo. Tapi itu covernya belum diganti ya? Oh iya, mata kuliah berpikir matematis bener ya. Oke. Jadi monggo untuk sesi pertama presentasi kemudian nanti sama seperti biasa yaitu tanya jawab bisa dilanjut tanya jawab kalau nggak ada pertanyaan maka nanti saya yang bertanya. Seperti itu terima kasih monggo bisa dilanjut untuk presentasinya. Baik, saya awal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya beranggotakan saya Octavia dan Mai Putri serta Miftahul akan mempresentasikan terkait apa itu literasi matematis. Next. Definisi dari literasi matematis, kemampuan literasi matematika sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan, menguraikan, serta menerapkan matematika dalam berbagai kondisi, termasuk kemampuan bernalar secara matematis, serta dapat memakai konsep, prosedur, dan fakta untuk mendeskripsikan, menjelaskan, maupun mengantisipasi suatu peristiwa. Menurut Ojase dalam penelitian yang dilakukan oleh Beta dan kawan-kawan 2018, kemampuan literasi matematika ialah pengetahuan untuk memahami serta mampu menggunakan konsep matematika dalam membantu kehidupan sehari-hari. Diumpamakan seseorang yang memiliki kemampuan literasi matematika yang baik, memiliki sensitivitas terhadap konsep matematika yang signifikan dengan masalah yang dihadapi. Hal ini diharapkan dia dapat menggunakan konsep matematika dengan baik untuk menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, literasi matematis menurut Durjana et al. 2018 merupakan kemampuan matematis yang mencakup 5 kemampuan dasar, yaitu penalaran matematis, representasi matematis, koneksi matematis, komunikasi matematis, dan pemecahan masalah matematis. Literasi matematis menurut Rijal Usman 2022 mendefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari secara efektif. Poin kedua, silakan, Selanjutnya, Mei. urgensi literasi matematis. Literasi matematis memiliki urgensi yang sangat penting dalam pembelajaran matematika karena berperan dalam membekali siswa kemampuan memahami, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan konseptual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut menurut Jannah et al., kemampuan literasi matematis yang rendah menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami informasi, melakukan representasi, dan menggunakan penerapan matematis secara tepat. Jalan dengan itu, bahwa Jalan dengan itu, menurut Rizkia et al. 2021, bahwa literasi matematis merupakan kemampuan esensial yang dibutuhkan siswa untuk memodelkan masalah konseptual ke dalam bentuk matematika, serta menafsirkan hasil penyelesaiannya secara logis. Selain itu, menurut Simamora dan Dillard 2021 mengungkapkan bahwa penguatan literasi matematis melalui soal-soal berbasis HOT mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. Penelitian lain
dari Rizal Usman 2022 juga menunjukkan bahwa literasi matematis berperan penting dalam membantu siswa menguasai konsep prasyarat dan menerapkannya secara tepat dalam pemecahan masalah matematika. Dengan demikian, literasi matematis menjadi kompetensi yang harus dikembangkan secara sistematis dalam pembelajaran matematika agar siswa mampu berpikir kritis, reflektif, dan aplikatif dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan nyata. Selanjutnya, Poin C, ada beberapa aspek penting dalam kemampuan literasi matematika siswa. Menurut Raffianti 2018, yang pertama ada aspek pemahaman dalam memahami setiap informasi dan konsep serta mampu mendeskripsikan matematika ke dalam berbagai kondisi yang terdapat pada soal-soal yang diujikan. Yang kedua, ada aspek analisis, yakni kemampuan siswa untuk menganalisis setiap informasi yang ada dan mendistribusikan setiap informasi menjadi komponen yang lebih kecil untuk mengidentifikasi pola atau hubungan atau merumuskan pertanyaan dalam soal. Selain itu, ada aspek analisis, yakni kemampuan untuk menilai serta mampu memberikan kesimpulan berdasarkan analisis data dengan tepat dan keterbatasan analisis ini. Yang ketiga ada aspek representasi, yakni kemampuan mentransformasikan informasi yang signifikan ke dalam bentuk matematis. Yang keempat ada aspek komunikasi, di mana siswa dituntut dapat mengomunikasikan atau menjelaskan terkait pemecahan masalahnya. Next. Nah, berdasarkan OECD 2015, terdapat 7 indikator kemampuan literasi matematika meliputi communication, mathematician, presentation, reasoning, and argument, devising strategies for solving problems, using symbols, formal and technical language and operation, and using mathematical tools. Namun, pada penelitian ini hanya menggunakan 6 indikator. Ini saya berdasarkan jurnal yang sudah saya cari. Eh, Dalam jurnal tersebut, meskipun dijelaskan dalam OECD itu ada 7 indikator, namun pada penelitian yang relevan tadi hanya menggunakan 6 indikator, yakni kemampuan literasi matematika, yaitu ada kemampuan komunikasi, kemampuan matematis, kemampuan representasi, strategi untuk memecahkan masalah, dan menggunakan simbol operasi hitung, serta penalaran dan pemberian alasan. Nah, berdasarkan definisi literasi matematis di atas, kalau berdasarkan penilaian PISA ada 3 indikator, yakni kemampuan merumuskan situasi nyata secara matematis, terus ada menggunakan konsep, fakta, prosedur, dan penalaran matematika. Kadoan Mei ke bawah. Top. Nah, kalau berdasarkan 3 indikator yang menjadi dasar penelitian PISA, yakni tadi ada kemampuan merumuskan situasi nyata secara matematis, kedua menggunakan konsep, fakta, prosedur, dan penalaran matematika, dan menafsirkan, menerapkan, serta mengevaluasi hasil matematis. Ini juga berdasarkan jurnal dari Rizkia et al. 2021. Sejalan dengan pendapat Oktavianti Agus Supriyadi 2018 yang juga mengemukakan 3 indikator literasi matematis. Yang pertama ada keahlian untuk merumuskan serta menafsirkan matematika dalam berbagai macam konteks. Yang kedua, keterlibatan penalaran matematika dan pemakaian konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mendeskripsikan suatu fenomena. Ketiga, mempraktikkan matematika ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kontribusi warga yang konstruktif serta reflektif. Ah, selain itu, selain ada indikator tadi, ternyata saya juga menemukan
dari jurnal yang relevan terkait literasi matematis itu ada beberapa tingkatan level terkait kemahiran literasi matematika. Nah, dalam PISA 2022 juga mengalami perubahan tingkatan kemahiran literasi matematika tersebut. Ini ada tingkat 1 level 1C di mana itu didasarkan dari rata-rata skornya terendahnya 233 dengan persentase 99,7%. Di sini pada level 1C ini kemampuan siswanya dapat merespon pertanyaan yang melibatkan konteks yang mudah dipahami, di mana semua informasi yang relevan diberikan dengan jelas dalam format yang sederhana dan familiar. Misalnya tabel atau gambar kecil dan didefinisikan dalam teks yang sangat singkat dan sederhana. Ya, ada juga level 1B, di mana rata-rata skor terendahnya 295. Di sini itu kemampuan level 1B ini siswa dapat merespon pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan konteks yang mudah dipahami, di mana semua informasi yang diperlukan telah diberikan dengan jelas dan representasi sederhana dengan menggunakan tabel atau grafik. Mereka mampu melakukan perhitungan sederhana dengan bilangan bulat dan mengikuti instruksi yang telah ditetapkan dengan jelas. Dapat mengidentifikasi teks singkat dan sederhana secara sintaks. Level 1A. Di sini siswa mampu melaksanakan prosedur sederhana, rutin sesuai dengan instruksi langsung dalam situasi eksplisit yang terkadang memerlukan beberapa kali pengulangan proses untuk menyelesaikan suatu masalah. Mereka dapat melakukan tindakan yang jelas atau tindakan yang memerlukan sintesis dari informasi yang sangat minim. Namun dalam semua kasus, tindakan tersebut jelas mengikuti rangsangan yang diberikan. Pada tingkat ini dapat menggunakan algoritma dasar atau kompleksitas masalah yang paling sering Mei, yang paling sering melibatkan bilangan bulat. Selanjutnya ada level 2, di mana skor terendahnya rata-ratanya adalah 420. Pada level ini, siswa dapat mengenali situasi di mana mereka perlu merancang strategi sederhana untuk memecahkan masalah, termasuk dalam menjalankan simulasi langsung yang melibatkan satu variabel sebagai bagian dari strategi solusi mereka. Siswa pada tingkat ini juga menunjukkan pemahaman dasar tentang hubungan fungsional dan dapat memecahkan masalah yang melibatkan rasio sederhana. Mereka mampu membuat interpretasi hasil secara literal atau tepat. Ada juga level 3. Mereka di sini mampu menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan beberapa perhitungan berbeda, namun rutin yang tidak semuanya didefinisikan dengan jelas dalam pernyataan masalah. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan visualisasi sebagai bagian dari strategi atau solusi untuk menentukan bagaimana menggunakan simulasi untuk mengumpulkan data yang sesuai untuk soal mereka. Ada juga level 4 ke bawah. Siswa pada tingkat ini mulai terlibat dengan aspek berpikir kritis, seperti dapat mengevaluasi kewajaran suatu hasil dengan membuat penilaian kualitatif, yakni ketika perhitungan tidak mungkin dilakukan dari informasi yang diberikan, maka mereka dapat memilih dan mengintegrasikan representasi informasi yang berbeda, termasuk simbolik,
atau grafis, di mana menghubungkannya secara langsung dengan aspek situasi di dunia nyata. Pada tingkat ini, siswa juga dapat mengkonstruksikan dan mengomunikasikan penjelasan dan argumen berdasarkan interpretasi, penalaran, dan metodologinya. Ada juga level 5. Siswa di sini menunjukkan peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah yang solusinya seringkali memerlukan penggabungan pengetahuan matematika yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam tugas. Siswa pada tingkat ini merefleksikan pekerjaannya dan mempertimbangkan hasil matematika dengan memperhatikan konteks dunia nyata. Level 6 di sini siswa dapat mengenali kapan prosedur yang tidak ditentukan dalam suatu tugas dapat diterapkan dalam konteks non-standar atau ketika menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep matematika yang diperlukan sebagai bagian dari pembenaran. Mereka dapat menghubungkan berbagai sumber informasi, representasi, termasuk menggunakan simulasi atau spreadsheet secara efektif sebagai bagian dari solusi mereka. Siswa pada tingkat ini mampu berpikir kritis dan memiliki penguasaan operasi matematik simbolik dan formal serta hubungan mereka gunakan untuk mengomunikasikan alasan mereka dengan jelas. Nah, itu tadi ada tingkatan level literasi matematis yang saya ambil dari jurnal yang relevan. Selanjutnya poin D akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, hasil kajian jurnal tentang literasi matematis. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai jurnal, literasi matematis dipandang sebagai kemampuan fundamental yang harus dimiliki siswa untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan kontekstual secara logis dan sistematis. Dari penelitian Lujana et al. 2018 menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematis siswa SMP masih tergolong rendah, khususnya pada aspek representasi dan penalaran matematis. Hal ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam mengaitkan informasi pada soal dengan konsep matematika yang relevan. Temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran matematika perlu diarahkan pada pengembangan literasi matematis agar siswa tidak hanya terampil menghitung tetapi juga mampu memahami makna dan konteks permasalahan. Sejalan juga dengan penelitian Rizkia et al. 2021 dalam kajiannya terhadap kemampuan literasi matematis siswa SMA pada soal PAISA, menemukan bahwa sebagian besar siswa belum mampu memodelkan masalah kontekstual ke dalam bentuk matematika secara tepat. Kesulitan utama siswa terletak pada tahap merumuskan masalah dan menafsirkan hasil penyelesaiannya. Penelitian ini menegaskan bahwa literasi matematis merupakan kemampuan esensial yang harus dilatih secara berkelanjutan agar siswa mampu menghadapi tantangan soal-soal berbasis penalaran dan konteks nyata kehidupan nyata. Selanjutnya, pada penelitian Shimamura dan Tillaa 2021 mengungkapkan bahwa penerapan soal-soal matematika dengan tipe Hodge berpengaruh positif terhadap peningkatan literasi matematis siswa. Melalui soal berbasis Hodge, siswa dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, serta memberikan alasan logis terhadap solusi yang diperoleh. Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Usman 2022, pentingnya penguasaan materi prasyarat dalam mendukung kemampuan literasi matematis siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dengan penguasaan konsep prasyarat yang baik cenderung memiliki kemampuan literasi matematis yang lebih tinggi. Hal ini khususnya dalam menyelesaikan soal cerita dan masalah kontekstual. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi matematis tidak hanya dipengaruhi oleh strategi pembelajaran, tetapi juga oleh kesiapan konseptual siswa. Dari hasil
Kajian jurnal tersebut menunjukkan bahwa literasi matematis memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Literasi matematis tidak hanya membantu siswa memahami konsep, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan berbasis penilaian matematis. Oleh karena itu, pengembangan literasi matematis perlu menjadi fokus utama dalam belajar matematika di berbagai jenjang pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftahudin. Selanjutnya, contoh soal dan hasil pekerjaan siswa. Berikut merupakan hasil pekerjaan siswa berdasarkan penelitian oleh Rizkia et al. Yang mengkaji tentang literasi matematis. Indikator yang pertama tadi merumuskan situasi nyata secara matematika. Pada soal pisah yang pertama, yaitu siswa harus membaca diagram batang dan membandingkan tinggi dari dua batang pola bilangan dari 12 siswa yang mengerjakan soal tes terdapat 10 siswa yang mampu memenuhi indikator proses literasi matematis, merumuskan situasi nyata secara matematika. Artinya, sebagian besar siswa sudah bisa menerjemahkan masalah secara matematika. Pada indikator pertama ini, memiliki persentase terbesar dibandingkan dengan indikator yang lainnya. Ke bawah nih. Analisis terhadap gambar 1 berdasarkan indikator proses literasi matematis siswa sudah mampu merumuskan situasi nyata secara matematis. Terlihat dari jawaban siswa mampu menerjemahkan informasi penjualan CD yang ada pada diagram batang. Sehingga siswa tepat dalam menarik kesimpulan bahwa di bulan April kelompok musik No One's Darling menjual CD lebih banyak dari kelompok musik The King Kangaroos untuk pertama kalinya. Indikator kedua menggunakan konsep fakta, prosedur, dan penalaran matematika. Indikator proses literasi matematis yang kedua terdiri dari 3 soal pisah, di mana salah satu dari soal pisah tersebut yaitu siswa harus membandingkan dua kecepatan rata-rata dengan diketahui jarak dan waktu. Dari 12 siswa yang mengerjakan soal pisah tersebut, terdapat 8 siswa yang mampu memenuhi indikator proses literasi matematis menggunakan konsep matematis, fakta, prosedur, dan penalaran. Berdasarkan gambar 2, siswa dapat mengidentifikasi informasi soal dengan baik, namun informasi tersebut tidak dituliskan dalam lembar jawaban. Terlihat dari jawaban siswa tidak memberikan pemaparan terkait hal yang diketahui serta yang ditanyakan pada soal. Tetapi siswa sudah dapat menggunakan konsep matematis. Terlihat dari jawaban siswa sudah menuliskan rumus kecepatan yang digunakan, yaitu P1,2 sama dengan jarak dibagi waktu. Lebih lanjut, siswa juga sudah menerapkan prosedur matematis karena berhasil mengonversi satuan dari menit ke jam. Akan tetapi siswa belum mampu mengkomunikasikan jawabannya secara tertulis. Terlihat dari jawaban siswa yang hanya menuliskan sama, tetapi tidak memberikan alasan tertulis kenapa perbandingan dua kecepatan rata-rata dikatakan sama. Hal tersebut dikarenakan siswa ingin cepat selesai dalam menyelesaikan soal. Indikator yang ketiga menafsirkan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil matematika. Soal bisa yang terakhir yaitu untuk mengukur indikator proses literasi matematis yang ketiga, di mana indikator tersebut adalah menafsirkan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil matematis. Deskripsi dari soal PISA yang terakhir yaitu siswa harus menghitung waktu memulai proses pendakian dengan diketahui dua kecepatan yang berbeda, jarak total dan waktu selesai. Berdasarkan gambar 3, diperoleh gambaran bahwa siswa belum mampu mengevaluasi solusi dari solusi yang sudah ditafsirkan. Terlihat dari jawaban siswa belum mampu melakukan pengecekan kembali. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh penafsiran masalah nyata, menerapkan hasil matematis, dan penalaran matematis yang belum tepat. Dari jawaban terlihat bahwa siswa kurang mampu menafsirkan masalah dengan baik. Dilihat dari kesimpulan yang ditarik tidak sesuai dengan konteks masalah. Siswa menyimpulkan Toshi harus mendaki selama 30 km, sedangkan yang menjadi pertanyaan pada soal yaitu waktu pendakian paling lambat, bukan jarak tempuh. Lebih lanjut, siswa masih belum mampu menerapkan hasil matematis dan penalaran matematis yang tepat dikarenakan siswa yang masih keliru dalam menggunakan rumus dan menjawab dengan cara trial and error. Siswa
menuliskan jawabannya 1,5 kilometer kali 9 kilometer sama dengan 13,5 kilometer yang seharusnya siswa mencari waktu dengan rumus T sama dengan S per V. Kesimpulannya, berdasarkan kajian teoritis dan hasil telah berbagai jurnal yang telah dibahas dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa literasi matematis merupakan kemampuan esensial yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika. Urgensi literasi matematis semakin terlihat dari berbagai temuan penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan literasi matematis siswa berdampak pada kesulitan dalam menyelesaikan soal non-rutin dan soal setara bisa. Hasil kajian jurnal juga menegaskan bahwa pengembangan literasi matematis dapat ditingkatkan melalui penerapan pembelajaran yang menekankan soal-soal berbasis HOTS, pemecahan masalah kontekstual, serta penguasaan materi prasyarat. Dengan demikian, literasi matematis memiliki peran strategis dalam melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif siswa. Oleh karena itu, literasi matematis perlu menjadi fokus utama dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Guru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif bernalar, mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari, serta mengomunikasikan solusi secara logis dan sistematis agar tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai secara optimal. Monggo dari teman-temannya jika ada yang ditanyakan terkait tentang literasi matematis tadi sudah disampaikan definisinya seperti apa, kemudian indikatornya apa, kemudian ada tingkatan-tingkatan atau level yang sudah di ini salah satu contoh ya dari punyanya siapa saya lupa tadi. Kemudian dan juga ada hasil analisis pekerjaan siswa yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator kemampuan literasi matematis. Monggo, silakan. Kalau nggak ada yang tanyakan, nanti saya yang bertanya. Monggo. Sini ada banyak, ada Miftahus, Miftahus Solika, ada Wardah, Divani, Rizka, monggo. Dina, belum nggak ada ya? Tadi ada 10 pas sih. Itu Pak, Cina di rumah sakit dan sinyalnya munculan dan tidak gitu loh Pak. Jadi Iya, tadi, keluar ah, masuk ah. kelihatan. Tadi saya soalnya sempat ada Dina kok. Monggo silakan yang lain. Oh ini sudah muncul lagi Dina. Silakan yang lain. Ketiga, silakan bertanya. Divani, Miftahus Salihah, Rizka, Dina. Izin, Ya, silakan. Monggo bertanya. Wardah. izin bertanya, apa bedanya literasi matematis ini dengan representasi matematis? Oh, karena tadi ada muncul ya di indikator atau apa gitu ya. Bahwasanya di dalam literasi matematis ternyata ada representasi matematis begitu ya, Wardah ya. Nggih, Pak. Oke, monggo. Mau ditampung apakah mau dijawab? Silahkan. Nanti habis ini tak buatkan link lagi. Sudah tak siapkan. Ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Warda. Representasi matematis itu ada di dalam literasi matematis atau kata kalau berdasarkan poin C tadi, representasi matematis itu merupakan aspek penting pada literasi matematis. Nah, kalau kemarin kan representasi matematis itu kan kayak menuangkan ide kita bisa berupa simbol, bisa berupa visual, kayak apalagi kemarin grafik diagram gitu, atau juga bisa berupa verbal. Nah, tapi kalau di literasi matematis itu lebih ke misalnya itu kayak tata suryanya. Nah, kayak planet-planetnya ini salah satunya ya ini representasi matematisnya. Kalau literasi tadi kan
tidak hanya menggunakan konsep matematikanya, tapi juga bisa memahami, juga bisa menggunakan, tapi juga bisa mengevaluasi dari hasil pengerjaannya. Jadi tidak hanya menggunakan saja atau menuangkan ide kita ke dalam bentuk matematika seperti apa kemarin representasi, seperti ada informasi terus dituangkan dalam bentuk presentasi simbolik atau bisa juga visual. Nah, tapi kalau di literasi matematis, ini lebih ke kemampuan seseorang tadi untuk bisa memahami, menentukan, dan menafsirkan atau mengevaluasi tadi informasi matematikanya ke berbagai konteks dalam kehidupan. Kalau lebih singkatnya seperti representasi ya aspek pentingnya literasi matematik. Mungkin ada Oke, tambahan dari teman-teman Mei atau monggo. Ada temankah dari teman-temannya, ada Miftahudin sama Mei, atau mungkin dari Wardah yang kurang sesuai? Berarti kalau disimpulkan dari Okta tadi, representasi itu bagiannya dari literasi matematis ya? iya, Pak. Oke. Silakan dari Miftahudin sama Mei. Ya, Atau dari Wardah, silakan. berarti kalau saya tangkap itu dari Okta tadi, kalau literasi itu kan mencakup semua, kayak memahami, terus menggunakan representasi juga gitu kan. Nah, berarti eh, literasi itu lebih luas dari representasi gitu nggih. Iya, betul, Pak Wardah. Yang dari yang saya Kalau pahami, Terima kasih Okta. kalau representasi memang itu kan bentuknya macam-macam ya kemarin ya. Ada verbal, ada visual, ada simbolik begitu ya. iya, Pak. Iya. Oke, oke, oke. Iya, Pak. Monggo, ada yang tanyakan dari yang lainnya? Silakan, Mbak Iha. Gak ngerti nih aku kali takkan. Itu dicontoh hasil pekerjaan siswa Silakan. Bisa di scroll ke bawah. yang mengidentifikasi indikator penalaran. Nah, itu kan kita cuman ditampilkan jawaban siswa. Nah, di mana letak memenuhi atau tidak penalaran matematika. Nah, itu bagus. Itu katanya memenuhi ini ya, pada indikator konsep, menggunakan konsep fakta prosedur penalaran matematik. Itu memenuhi penalaran matematikanya di mana? Saya tambahi ya Wardah, siapa namanya Miftahus, itu menggunakan konsep-konsep apa yang digunakan, fakta apa yang digunakan di situ, prosedurnya apa yang digunakan. Sekalian empat itu ya berarti ya. Kalau nanti kurang puas nanti bisa dilanjut di e-learning. Silakan. Itu gimana kok menggunakan konsep? Konsepnya seperti apa? Yang mana? Fakta, prosedur, penalaran matematis ya bisa dianalisis dari itu pekerjaan dari siswa itu seperti apa? Monggo.
Halo, dengar ya suaranya tadi ya? Benar, Pak. Oke, monggo, silakan. Mau dijawab atau diskusikan dulu? Monggo. Mohon izin eh, memperjelas pertanyaan tadi nih. Kalau Iya, silakan. didasarkan gambar dua, manakah indikator yang menerangkan konsep, fakta, Mm-mm, prosedur, dan mm-mm. penalaran matematika, ya, Pak. Iya, Berdasarkan betul. tadi gambar dua Pekerjaan itu nih. dari. Iya, siap. Nah, kalau didasarkan dari gambar dua, jawaban siswa itu yang menandakan indikator menggunakan konsep itu terlihat dari jawaban siswa. eh, Tuliskan rumus kecepatan yang digunakan. Kan rumus kecepatan itu kan V sama dengan Jarak bagi waktu. V sama dengan 4 kilometernya itu S per T. Berarti V kan sama dengan S per T. Nah, di situ siswa sudah menggunakan konsep rumus kecepatan. Itu indikator fakta Konsep apa dan rumus? Coba konsep itu apa? Fakta itu apa? Coba semuanya mungkin di searching. Bisa pakai tanya ChatGPT cari Miftahuddin. Konsep itu dalam matematika seperti apa? Fakta apa? Prosedur apa? Nah, nanti bisa menjawab bahwasanya dari itu kelihatan enggak pekerjaan dari siswa itu. Bahwasanya siswa itu sudah menggunakan konsep, menggunakan fakta-fakta tulisannya, prosedur ini. Kalau penelaran matematis kemarin kan sama sudah dapat tuh. Nah itu gimananya?